Tuhan. Selamat petang berkah dalam. Selamat petang berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat? Sehat. Waras? Waras. Kita bersyukur ya. Paling tidak kita yakin masih waras. Pada malam hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, kita merayakan peringatan Pesta Nama Lingkungan Santo Bonaventura. Nah, saudara-saudari, sejak kecil hidup kita itu selalu dikondisikan, diarahkan untuk agar tetap baik, syukur-syukur yang terbaik. Misalnya Anda sebagai orang tua, ketika Anda akan memilihkan makanan untuk anak-anak Anda memilih makanan yang terbaik atau yang biasa-biasa? Yang terbaik. Ketika Anda memilihkan pakaian untuk anak-anak Anda, pakaian-pakaian yang baru, Anda memilihkan pakaian yang terbaik atau yang mungkin pakaian yang kumal? Terbaik. Pasti pakaian yang terbaik. Ketika anak Anda mulai bersekolah, saya yakin Anda juga akan memilihkan sekolah yang terbaik. Ketika anaknya sudah sekolah, Anda juga akan mendukung, mensupport supaya anak Anda juga mendapatkan nilai yang terbaik. Tidak ada orang tua yang mendukung anaknya, kamu ranking yang terakhir saja, begitu. Saya pikir tidak ada. Pasti Anda selalu mengharapkan, memimpikan menjadi yang terbaik. Dalam pekerjaan pun demikian, Anda berharap boleh mendapatkan pekerjaan yang juga pekerjaan yang terbaik untuk diri Anda masing-masing. Nah, ini menjadi kecenderungan bagi kita manusia, bahwa dalam diri kita tumbuh keinginan, entah disadari atau tidak, ingin berupaya menjadi yang nomor satu, menjadi yang paling baik, menjadi yang paling hebat dan paling segalanya. Kalau hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil, sebenarnya kalau kita membaca secara lebih luas, ini menjadi kritik Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka itu berlomba-lomba, mereka berjuang ingin membuat diri mereka menjadi paling hebat, menjadi paling terkenal, menjadi paling penting, dan seterusnya. Maka Tuhan mengatakan, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satulah pemimpinmu, yakni Kristus. Ini menjadi ungkapan yang hendak ditawarkan oleh Yesus juga kepada kita untuk menumbuhkan semangat kerendahan hati, bahwa menjadi paling baik, menjadi yang terbaik itu memang tidak keliru, tetapi juga jangan lupa bagaimana Tuhan juga menawarkan suatu semangat untuk mengikutinya, yaitu semangat kerendahan hati. Kalau kerendahan hati dalam bahasa lain, bahasa Inggris itu kalau tidak keliru humility, dan itu dekat dengan bahasa dalam Indonesia itu humus, yang artinya tanah. Tanah itu selalu ada di bawah, dan ketika biji atau pohon-pohon ditanam di dalam tanah, maka pohon itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Maka kerendahan hati ini juga menjadi ibu dari segala keutamaan. Dan umumnya orang yang rendah hati, maka segala keutamaan juga akan lahir daripadanya. Nah, kalau hari ini kita juga merayakan Santo Bonaventura, kita juga bisa belajar pula bagaimana cara dia mendamaikan gereja Ortodoks Yunani dan gereja Katolik Roma. Tentu mendamaikan pribadi orang-orang yang sedang berkonflik juga dibutuhkan semangat kerendahan hati. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, maka juga tidak akan mungkin bisa mendamaikan sebuah konflik. Maka dalam pelayanan di lingkungan pun kita juga bisa belajar ya. Tentu ketika Anda mungkin tidak dilibatkan dalam
dalam pelayanan-pelayan di lingkungan, tentu juga tidak selalu ajakan tersebut langsung Anda iakan. Kadang-kala pelayanan-pelayanan di lingkungan, pelayanan-pelayanan di gereja itu dianggap remeh, dianggap kecil, bahkan mungkin juga dihindari. Namun justru demikianlah kita juga ditantang dalam pelayanan-pelayanan yang macam inilah semangat rendah hati juga ditumbuhkan, ditampakkan dalam diri kita. Maka mari bersama dengan Santo Bonaventura usahanya mendamaikan gereja yang saling berkonflik ini dengan semangat rendah hatinya juga menginspirasi meneguhkan kita dalam perjuangan iman kita untuk tetap rendah hati kendati kita mampu. Kita hendak sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Kita patut berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita.